Orde Lama dan Orde Baru. Kualitas demokrasi dalam konteks partai politik terhubungnya dengan masa dan anggotanya, itu kualitasnya lebih bagus mana? Ada orang nggak punya aspirasi, nggak punya hubungan, terus pilih aku. Iya, ya sama seperti toko kelontong aja udah. Di dalam buku ini juga Mas Toto menyoroti soal hilangnya loyalitas terhadap partai politik. Ya partai kok cuma urusannya pemilu ya. Maka tadi saya ngobrol tuh sama teman-teman di sini. Mbok kita bikin partai pembayar pajak, tapi nggak usah ikut pemilu. Jadi urusannya ini ada 12%. Nah kita bersikap di situ kan pembayar pajak kan banyak gitu loh. Bagaimana dengan fenomena kemarin masuknya partai buruh bisa secara legal formal ikut pemilu? Kenapa kok harus ada rahasia? Bukankah dalam sesuatu yang dirahasiakan itulah justru muncul para hipokrit gitu? Lah kalau saya itu orang PDIP ya. Udah jelas ya, gitu. Ya ngopo kok rahasia. Ya aku mesti nyoblos PDIP no. Kalau menurut saya Jokowi itu adalah orang yang piawe melihat itu gitu loh. Nggak salah. Nggak salah dia kan. Jokowi nggak salah. Dia aja lurus-lurus saja bahwa ini bagus kok bisa tak manfaatin gitu loh. Saya masih setuju dengan pikirannya Romo Mangun akhir-akhir hidup dia ya, bahwa Indonesia ini memang harus federal. Sekarang ini ya orang lebih semuanya ini dibawa ke panggung gitu ya. Semua politik sudah jadi malah panggung yang beneran kesenian itu malah bangkrut ya. Jadi 2029 ini ya masih surem lah ya. Kecuali memang itu berangkat dari Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Kita memasuki season 7 ini. Ya, jadi sudah cukup lama podcast ini berlangsung. Terima kasih buat para kru, para penonton juga yang selalu memberi semangat podcast ini untuk tetap ada ya. Dan memasuki tahun 2025 ini, ya semoga kehidupan kita bisa lebih baik lagi lah dari berbagai sisi. Itu harapan. Tapi begitu saya membaca buku ini, rasa-rasanya kehidupan kita harus lebih dijalani dengan sikap waspada lagi. Atau dalam bahasa yang lebih baik, sikap kritis lagi. Penulis buku ini salah satunya adalah guru saya, Mas Toto Raharjo, ditulis bersama Pak Oka Karyanto. Pak Oka Karyanto itu dosen UGM, pernah juga ada di podcast kita. Bukunya baru saja terbit, baru mau akan dijual, tapi saya diberi kesempatan untuk membacanya dulu dan saya sudah tuntas membacanya. Sangat menarik buku ini, dan kalau menurut informasi dari Mas Toto, sebetulnya naskah buku ini tuh 3 atau 4 kali lebih tebal ya Mas ya? Yang jelas aslinya berapa? 600 halaman. 600 halaman belum disunting. Nah itu kebijakan penyunting saya kira ya, diterbitkan oleh EA Books, bagian dari penerbit buku Mojo. Dan tentu saja ada Mas Toto Raharjo. Halo Mas. Oke ya, ini kayaknya kalau habis bikin buku kan agak ada ini ya, rasa marem gitu ya. Ya kayak apa ya, udah plong lah ya. Plong ya. Mas Toto akhir-akhir ini produktif sekali ya menulis ya. Yang jelas saya tiap hari nulis sekarang. Di Mbah Salam ya, WordPress ya. Pokoknya saya ada blog yang tak pakai untuk nyimpen lah. Iya. Jadi makin sepuh itu ternyata makin produktif ini. Mas Toto Raharjo. Nah teman-teman,
Saya itu karena ya teman-teman udah tahu lah, saya kenal Mas Toto Raharjo ini sudah hampir 30 tahun. Jadi banyak hal dari pikiran beliau yang saya agak ketahui, dan pandangan-pandangannya itu seringkali itu nyeleneh gitu ya. Kalau teman-teman baca Demokrasi Para Perampok ini, jangan dibayangkan Anda akan menemukan konten-konten yang mungkin lazim dilihat oleh orang gitu ya. Mas Toto dan Pak Oka itu tentu punya pandangan-pandangan yang berbeda. Tapi di dalam buku ini sebetulnya juga ada persoalan tentang hal yang paling disukai oleh Mas Toto sebetulnya itu yaitu soal desa dan soal pangan ya. Kenapa desa dan pangan Mas, bisa dihubungkan dengan demokrasi, Mas? Ya itu kan justru basisnya di situ kan. Basisnya kalau toh kita kalau ngomong demokrasi hubungannya dengan partai politik, mestinya partai politik juga sampai di desa. Gitu ya? Iya kan, kalau zaman Orde Lama dulu itu ranting-ranting kan sampai di desa. Betul. Saya ingat betul itu Iya. waktu saya kecil ya. PDIP juga sampai desa. Ya nggak tahu sekarang, tapi kalau PNI dulu sampai desa. Ya, Mas Toto ini salah satu di buku ini juga ada. Ya. Mas Toto itu mengenang masa kecilnya sebagai hidup di daerah Wonosobo. Banjar ya. Pokoknya daerah Marhen. Daerah Marhen ya, di daerah Marhen, dan beliau menyebut itu ya semua serba merah ya. Merah ini dalam arti merahnya PNI. Nah, dari keluarga PNI lah. Mas, kalau partai sekarang itu rasanya hanya hadir ketika mau pemilu aja ya? Iya, jadi saya kira perubahannya adalah kalau mau ke belakang ya perubahannya sebetulnya pasca 30S PKI. Saya kira itu yang sangat mengubah berbagai macam hal ya. Jadi kira-kira perubahan yang mendasar bahwa sudah tidak ada lagi hubungan yang jelas antara massa atau rakyat dengan partai politik. Saya kira itu yang paling utama. Kalau dulu Mas, seingat Mas Toto waktu itu kan masa-masa yang masih pasti Mas Toto masih kenang ya. Itu bagaimana sih partai-partai itu bekerja di tingkat bawah itu, Mas? Yang jelas kalau saya menjadi anggota partai PNI umpamanya ya, ya keluh kesah problem-problemnya kan dibawa ke partai. Ya sehingga partai akan ngurus itu ya, akan memperjuangkan, dan mungkin juga kalau bisa ditangani setempat ya setempat, kalau mau dibawa. Kira-kira fungsinya partai itu mestinya di situ gitu loh. Jadi segala keluh kesahnya anggota itu pasti akan disampaikan kepada partai kan itu. Partai juga pasti ngurus soal pangan. Iyalah. Enggak kan macam-macam, ada masalah tanah, ada pangan, ada bahkan mungkin perkawinan, perceraian, bisa kayak gitu gitu loh. Nah itu clear. Jadi ya saya kira di negara lain pun teman kita itu kan pernah jadi anggota dewan ya, siapa Tan Johat itu. Ya. Itu bisa itu digedor rumahnya untuk nganterin ke mana karena dia tahu dia wakil rakyat gitu loh. Umpamanya kayak gitu. Saya kira di zaman saya kecil ya di Orde Lama itu clear, jelas. Ya saya orang PNI ya ngadunya ke PNI. Saya orang NU, waktu itu ada partai NU ya ngadunya ke situ gitu. Memang sih, memang nggak usah yang terlalu rumit lah misalnya. Kayak misalnya ada longsor, yang datang pertama kali bukan partai politik, gitulah. Mungkin malah justru relawan dari mahasiswa atau bahkan mungkin juga dari ormas gitu ya. Ya, saya kira hal yang mendasar lagi bahwa pendidikan politiknya itu sebenarnya ya di situ, di tingkat
paling bawah di ranting ya Ya. atau di kampung ya, di Ya. desa. Jadi kualitas demokrasi Orde Lama dengan Orde Baru dan sekarang gitu. Atau gini deh Mas, Orde Lama dan Orde Baru, kualitas demokrasi dalam konteks partai politik terhubungnya dengan massa dan anggotanya, itu kualitasnya lebih bagus mana Mas? Mungkin bukan soal kualitas ya, tapi kontekstualnya ya. Ya, Lebih menjawabnya. Menurut saya ya zaman itu. zaman Orde Baru. Iya, Orde Lama Orde ya. Lama. Oke. Saya kira ada satu bukti yang diakui oleh banyak orang bahwa pemilu yang paling bagus adalah pemilu 1955. Dan itu kan masih multi partai, masih Betul. artinya relasi Hmm. partai dengan rakyat juga masih sedemikian rupa. Ya baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak ada pertikaian apa-apa gitu. Oke. Nah kemudian ketika Orde Baru tadi itu ya, politik masa mengambang kan, atau dalam bahasa yang lain orang dibuat apolitis lah, Iya. ya kan? Orang mau pertemuan di kampung-kampung, orang PDI, orang PPP bikin pertemuan susah, Iya. ya kan? Dipersulit ya. Politik hanya menjadi agenda 5 tahunan kan? Iya, hanya urusannya hanya pemilihan umum. Pemilihan umum. Iya. Bukan pada urusan kehidupan gitu loh. Nah, padahal partai Ya. politik ini urusannya urusan kehidupan. Urusan kehidupan, dan saya kira yang paling perubahan yang paling signifikan adalah sama seperti saya mengibaratkan kalau sekolah itu, orang membangun sekolah itu sebenarnya juga sama seperti membuat warung. Saya bikin warung, orang datang beli karena saya jualan. Partai juga sama seperti itu. Dalam Sekarang ini. Iya. Ya sama seperti toko kelontong aja udah. Gitu loh. Kalau lebih besar ya anulah. Kalau di buku ini kan supermarket lah ya. Tapi menurut saya ya toko kelontong. Maka jangan salahkan yang terjadi adalah kemudian money politics. Ya itu udah nggak bisa jadi aku kadang-kadang suka lucu gitu loh. Ini orang nggak ada hubungannya apa-apa kok mau dikasih duit nggak boleh, itu gimana gitu loh. Apa urusannya, nggak ada. Ada orang nggak punya aspirasi, nggak punya hubungan, terus pilih aku, ya bayar gitu, ya kan? Iya. Artinya ini kalau kita sering kan, Mas Toto, itu orang nggak bisa membedakan antara lapar dengan makan. Iya. Money politics ini kan makannya. Jadi nggak jelas. Itu kan antara masalah dengan akibat. Ya. Nah, menurut saya ini semua money politik itu akibat dari sistem politik yang ada kita gitu loh. Itu otomatis gitu loh. Betul. Mau dipilih lewat manapun, caranya bagaimanapun, ya pasti ada money politik itu ya. Nah, saya kira di buku ini sebenarnya konsen saya dengan Pak Oka itu lebih pada prasyarat sebetulnya. Bukan ini lagi ada threshold. Ya 0% gitu. Orang ribut nggak ada urusannya kalau prasyaratnya nggak dibangun tadi itu. Betul. Keanggotaan, hubungan relasi partai nggak jelas, ya sama aja. Saya pikir kalau mau berubah, menurut saya nggak tahu apakah itu harus masuk di dalam aturan, artinya memang ada undang-undangnya supaya partai itu harus ABCD atau apa. Nah, di dalam buku ini juga Mas Toto menyoroti soal hilangnya loyalitas terhadap partai politik. Ya itu termasuk akibat kan? Jadi ya Jokowi kemudian kalau menurut saya Jokowi itu adalah orang yang piawe melihat itu gitu loh. Nggak salah dia kan. Jokowi nggak salah. Dia aja lurus-lurus saja, bahwa ini bagus kok bisa tak manfaatin gitu loh. Apalagi eranya citra, eranya adalah ketenaran gitu kan. Saya pikir ini yang kalau memang mau berubah, menurut saya yang harus
perbaiki ya tadi di prasyaratnya itu. Bukan hanya urusan threshold. Oke lah itu ya bagus-bagus saja ya. Tetapi itu tidak akan ada gunanya apa-apa. Ya. Kalau prasyaratnya nggak dibangun. 2029 rasanya kalau prasyarat-prasyarat yang dimaksud Mas Toto itu nggak ada. Ya sama pemilunya aja. akan sama aja menghasilkan kualitas proses yang sama saja kan? Ya kira-kira kalau partai kok cuma urusannya pemilu ya itulah. Maka tadi saya ngobrol tuh sama teman-teman di sini. Mbok kita bikin partai pembayar pajak. Tapi nggak usah ikut pemilu. Jadi urusannya ini ada 12%. Nah kita bersikap di situ. Kan pembayar pajak kan banyak gitu loh. Betul. Saya pikir itu juga menarik ya. Artinya sekarang yang harus digeser adalah bagaimana supaya partai itu kan bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang tertinggi secara solid. Betul. Ya, tapi kan tidak harus pemilu. Tidak harus ikut pemilu. Kalau seperti di Prancis umpamanya ada partai pedestrian tuh. Itu kan partai orang pejalan kaki itu. Termasuk yang bersihin jalan dan sebagainya. Jadi suatu saat dia mogok itu ya udah. Nah, kekuatan dia itu di situ gitu loh. Kekuatannya itu bukan karena anggotanya banyak, tetapi fungsinya itu yang kuat gitu loh. Oke, Mas, bagaimana dengan fenomena kemarin masuknya Partai Buruh bisa secara legal formal ikut pemilu? Itu gimana tuh? Kan itu ada satu sektor masyarakat yang dalam tanda kutip punya representasi partai politik untuk ikut berkontestasi. Ya, tapi kan sudah nggak dianggap buruh itu apa? Kan itu sama seperti entitas yang lain juga gitu loh. Dan kalau mau dibalikin ke prasyaratnya tadi, partai buruh juga nggak punya prasyarat apa-apa juga terhadap buruh-buruh yang ada. Oh gitu ya? Iyalah. Jadi relasi antara partai dengan pemilihnya masih sama dengan cara membangun partai-partai yang lain. Saya kira kalau kita mau minimal ya, kalau kita ngelihat partai yang ada, ya ada 2 sekarang. Ya mestinya 3 lah. Mestinya PDIP, PKS dan PKB mestinya. PKB kalau kaitannya dengan Nahdien gitu ya. Artinya mestinya itu yang dikerjakan betul ya supaya jelas antara anggota dan apakah mau memilih massa, anggota massa atau kader, itu kan soal pilihan. Kalau kader ya udahlah kayak PSI zaman dulu ya, Partai Sosialis zaman dulu pasti ya nggak akan besar-besar amat, tetapi dia punya pengaruh yang besar karena bisa menempatkan orang-orang terbaiknya di lembaga-lembaga tertentu ya. Itu yang aku gimana ya. Jadi di dalam buku ini sebenarnya muter-muter itu di situ sebetulnya. Jadi kembali lagi bahwa satu nggak ada prasyaratnya sama sekali gitu loh. Dan kalau menurut saya yang paling dekat dengan Indonesia ya model-model Eropa dulu ya. Kalau Amerika ya satoh banget dewe. Kehidupannya beda kok. Artinya mereka itu sangat individual, udah punya kekuatan sendiri lah. Kita kan enggak. Kita kan masih hidup yang komunal dan sebagainya. Disitulah warna partainya mestinya seperti itu. Harus menyadari komunalitas Indonesia. Ya disitulah mungkin oke lah. Pasti ya kalau mau sistemnya seperti itu ada orang-orang juga yang nggak pengen ikut partai ya nggak apa-apa. Tapi kan jelas gitu loh. Aku nggak ikut partai. Kamu ikut itu jelas. Sekarang ini nggak jelas. Nyoblos belum tentu ikut partainya. Ya sementara seluruh nasib politik diserahkan kepada partai. Ini yang jadi soal kan di situ gitu loh. Iya. Jadi Jokowi ini juga sebetulnya ya dalam tanda kutip akibat dari seluruh persoalan ini, ya kan?
Artinya dia tuh lahir di masa yang tepat gitu loh. Masa yang tepat untuk memanfaatkan segala kekacauan yang ada gitu loh. Iya. Apalagi ya kader-kader partai kemudian tidak bisa semencorong orang-orang yang justru di luar partai gitu. Betul ya. Nah Mas, dulu itu kan sering tuh Mas Toto itu kalau bercanda sama saya dan teman-teman, pemilu kok nganggo rahasia gitu. Iya. Apa? Ya makanya tadi itu lah, kalau saya itu orang PDIP ya Udah jelas ya, gitu. ya ngopo kok rahasia. Ya aku mesti nyoblos PDIP no. Iya. Kok rahasia gitu. Bebas kok rahasia gitu loh. Ya, itu bikin istilah aja udah masalah gitu loh. Bebas tapi rahasia. Kan wis bebas ngopo rahasia. Iya. Nah itu yang saya pikir, maka kembali lagi ini urusan, saya nggak tahu ya, ini mungkin moga-moga teman-teman yang menekuni tata negara ya agak tertarik dengan hal-hal kayak gini. Iya. Karena mereka, saya ngelihat sama sekali nggak pernah melihat bagaimana floating mass ini sangat mempengaruhi banyak hal gitu ya. Dan ini floating mass-nya diberi jalur khusus, termasuk menurut saya ya rahasia itu. Betul. Iya kan? Ya teman-teman, saya kasih sedikit perhatian ya. Saya minta diperhatikan. Kenapa orang memilih harus rahasia? Kan? Itu pertanyaannya. Kenapa memilih harus rahasia? Itu dulu ya. Waktu ayah saya awal menjago kepala desa. Itu sistemnya itu enggak noblos, enggak. Itu baris kan? Baris di lapangan. Iya. Calonnya ada 3, terus yang milih di belakangnya tuh. Coba bayangin tuh. Berarti fair kan? Fair. Dan orang nggak merasa punya. Dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada masalah. Nah kenapa kok harus ada rahasia? Bukankah dalam sesuatu yang dirahasiakan itulah justru muncul para hipokrit gitu? Ya rahasia itu yang membuat orang menyeleweng, membuat orang nggak setia tadi. Akibatnya itu salah satu unsur yang paling saya nggak ketahui itu. Kalau jujur, adil, bebas oke lah. Ya memang harus. Tapi rahasia apa yang harus dirahasiakan? Ya jujur, adil ini kan untuk KPU lah ya kan. Kan ngapain rakyat kan nggak ada urusan apa-apa. Jujur, adil itu untuk KPU gitu, supaya dia untuk penyelenggaranya. Kamu harus gitu jujur, harus adil. Bukan pemilihnya. Jadi aku sebetulnya nulis buku ini juga sering karena kalau ngelihat perdebatan di televisi itu urusan pemilu itu kok gitu aja gitu loh. Sama sekali tidak membicarakan yang paling mendasar itu apa gitu loh. Itu yang bikin apa sih ini ya. Dan saya agak curiga ini. Kalau dulu zaman Orde Baru itu di dunia ekonomi ada mafia Berkeley. Saya yakin ini di dunia politik elektoral ini juga ada mafianya juga. Mafia apa Mas? Yo mafia yang dokter-dokter yang keluar pasca reformasi yang pulang bawa lembaga survei dan quick count itu. Kenapa Mas Toto menaruh kecurigaan? Loh ya kan menjadikan sistem kepartean seperti ini semakin kuat. Nah kalau sistem kepartean itu jelas anggota dan sebagainya, enggak diperlukan lembaga survei untuk apa? Udah jelas kok, yang kayaknya ya kalau zaman dulu tuh antara PKI dengan PNI itu yang udah jelas, ngapain disurvei? Ini survei itu kan karena masa yang mengambang itu gitu loh. Maka dibutuhkan karena partai ID kita rendah. Nggak jelas, bahkan jangan-jangan nggak punya database sebenarnya anggota partai saya itu siapa, itu nggak jelas juga. Iya. Itu juga yang membuat
harusnya nggak perlu lagi kalau misalnya udah jelas kayak Lah, ya gitu. nggak- Yang jadi presiden ya pasti kadernya. Iya, Nggak perlu orang yang lebih populer gitu. Ya paling tidak di tingkat-tingkat kabupaten, provinsi akan membicarakan itu gitu. Siapa ini mau ngaderin siapa ini? Itu otomatis itu. Nah, saya terus terang aja belum membaca akan ada perubahan ke situ gitu ya. Jadi 2029 ini ya masih surem lah ya. Kecuali memang itu berangkat dari kesadaran partai itu sendiri ya. Tapi kan kalau umpamanya kita ngamati kayak PKS aja udah capek juga kayak gitu, udah ngikut juga akhirnya gitu lah. Kekuasaan itu apa katanya, lezat atau apa itu ya. Iya. Tapi nah masuk lagi Mas. Tapi bikin partai itu kan memang nggak mudah dan mahal Mas. Lah ya justru itu. Sudah tidak mudah dan mahal tapi nggak ada isinya. Nah, terus untuk apa gitu loh. Saya membayangkan kenapa sih partai harus nasional. Jangan-jangan partai itu kekuatannya cuma 50 kabupaten ya udah nggak apa-apa gitu loh. Oh kalau itu aku setuju Mas dari Ya, dulu. Ya saya kira problem organisasi nasional itu kan problemnya di situ. Udah mau apa tuh kalau organisasi tiap tahun harus kongres. Problemnya untuk urusan transportasi aja udah mahal banget kan. Nggak menyadari Indonesia segede ini dan kalau ini saya sangat setuju. Sudahlah Indonesia ini luas, sangat heterogen. Kenapa harus dipaksa ada partai nasional yang skopnya nasional? Ya, saya kira kalau saya saya masih setuju dengan pikirannya Romo Mangun akhir-akhir hidup dia ya. Bahwa Indonesia ini memang harus federal. Wah, ini tolong ini nanti bicara teman-teman karena sebetulnya gagasan tentang federalisme Indonesia itu sangat kuat ya, sangat kuat. Tapi mungkin 5 atau 6 tahun setelah reformasi itu balik lagi ya. Iya, dibabat lagi NKRI harga mati. Iya. Padahal gagasan tentang federalisme itu salah satu gagasan yang cukup masuk akal untuk dipertimbangkan. Saya kira itu kan nanti kan implikasinya pada prasyarat-prasyarat tadi itu. Betul. Umpamanya orang bikin partai itu yang nggak harus dari Sabang sampai Merauke, tetapi ya udah dan syaratnya makin berat loh Mas. Makanya. Harus minimal 2/3 ini. Waduh. Dan itu kan pasti banyak bohongnya ya kalau bener-bener dicek di lapangan. Mungkin lah itu. Iya. Dan itu yang menurut saya agak pesimis ya, saya melihat ya nggak tahu nanti ada zaman yang bisa mengubah orang tiba-tiba punya kebutuhan untuk membangun fondasinya yang lebih baik ya. Tetapi kalau sekarang ini ya orang lebih karena semuanya ini dibawa ke panggung gitu ya. Semua politik sudah jadi malah panggung yang beneran kesenian itu malah bangkrut ya. Semuanya dibawa ke panggung itu. Karena panggung politik lebih gemebiar ya. Nah, jadi panggung yang beneran. Saya kira sekarang itu prasyarat yang dibangun prasyarat panggung itu. Punya citra, punya duit, punya performan, punya kan itu sebetulnya. Padahal prasyarat partai politik itu ya prasyarat kehidupan sehari-hari ya mestinya ranting-ranting itu. Iya. Anunya ada berpolitik di ranting itu ya berpolitik sehari-hari gitu ya. Tidak dipanggungkan di televisi, tidak dipanggungkan di balio-balio di jalanan gitu. Loh, zaman dulu itu partai itu tadi ngurusin macam-macam. Pupuk, corang-cerai, sampai gaduh sapi apa saja. Ya kalau sudah di kehidupan desa kan udah nggak ada sekat-sekat ini siapa ngurus siapa kan nggak kayak gitu. Coba Mas, ini menarik ini. Coba nggak usah tadi kalau banjir ini kan kayaknya accidental lah. Ya bukannya saya bermaksud itu nggak penting ya nggak. Tapi coba yang lebih tinggi lagi.
misalnya pembalakan hutan Hmm. atau misalnya tambang, iya kan? Ketika masyarakat menghadapi persoalan, yang turun bukan partai politik, Iya, Mas. iya. Kan itu agak aneh ya. Ya, Ya. bukan agak aneh, aneh sekali. Ya karena dia memang tidak ada di situ gitu loh. Nggak ada di situ, masalahnya kan itu. Ada di Jakarta. Padahal ada bencana di mana kan ya jauh banget gitu. Kalau saya dulu sering guyon sama teman-teman. Kamu gini aja lah untuk melihat demokrasi kita baik-baik saja atau enggak. Setelah pemilu selesai, nggak usah lama-lama, 3 bulan, 4 bulan, coba datangin itu. Nggak usah yang ranting atau anak cabang Iya. terlalu gede. Nggak, yang di level kabupaten, Iya. mana ada tutup semua. Ya terus apa yang diurusin kalau kayak gitu? Dan saya yakin dari apa yang secara sederhana dituliskan di buku Demokrasi Para Perampok ini sebetulnya lebih mengingatkan ke situ sebetulnya, lebih mengingatkan orang ini sebenarnya juga di bidang apa saja itu sudah enggak pernah membicarakan prasyarat dan syarat karena itu capek itu. Oh, saya ingat Mas, karena itu juga partai-partai dulu itu sektornya selalu kuat. Iya kan? Mesti partai itu ada petaninya, Iya. sektor petani, Bahkan sektor buruhnya ada, keseniannya. Bahkan lebih partai ini lebih ke apa namanya tebu. Partai ini lebih ke padi. Iya. Partai Oh, ini ada ya gitu. perhatiannya. Perhatiannya Iya. lebih fokus lagi Iya. petaninya gitu ya. Ya pasti akan ditentukan dari sejarah lahirnya dulu partai kan. itu. Iya. Dan saya pikir ya apapun mutunya ya, saya melihat lebih jelas zaman dulu itu partai. Iya. Nah, mestinya PDIP itu momentumnya ya ketika banyak rakyat membuat pos-pos apa itu perjuangan itu. Nah, itu yang tidak dikelola dengan baik. Gitu. Hanya dipakai untuk menunjukkan kekuatan masyarakat untuk kemudian memenangkan partai itu. Dan begitu ketahuan kan, begitu eranya sudah selesai, drop langsung PDIP. Padahal itu momentum itu menurut saya gitu. Betul. Jadi sekali lagi ini soal orang juga di dalam diskusi-diskusi di dalam apa namanya dari apa yang diamati itu hampir nggak ada yang berurusan dengan prasyarat. Itu yang ditinggalkan kan itu sebetulnya. Apalagi ini nanti Mas tahun 2029 itu kan 64% pemilihnya itu anak di bawah usia 30 tahun. Itu penting diperhatikan loh. Karena perilaku anak, berarti yang nanti anak usia 30 tahun tuh yang sekarang anaknya orang berusia 25 tahun. Artinya nanti pertama kali memilih mungkin ya masih belasan gitu ya. Mereka kan punya perilaku yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya gitu ya. Ya itu yang apalagi sebetulnya kan kalau kita ngomong pendidikan itu kan sebetulnya lebih pada bagaimana sih sebuah pergaulan di masyarakat seperti apa, interaksi di masyarakat seperti apa. Tadi umpamanya ini ada kesenian, ada urusan pertanian, ada urusan apa. Nah itu kan sebenarnya pendidikan politiknya di situ sebetulnya. Nah itu yang nggak ada gitu loh. Iya sih. Saya nggak melihat tuh sektor-sektor partai-partai itu. Memang PDIP agak cukup menarik, walaupun sektornya menurut saya nggak kuat, nggak kayak dulu. Iya. Iya kan? Ya, saya pikir. Mana sekarang, mohon maaf Mas, mana sekarang partai yang punya sektor petani atau sektor buruh? Ya nggak ada. Nggak ada kan? Ya kalau paling cuma misalnya Mas si X ya yang kemudian dipilih oleh masyarakat, dia kok hobinya bertani ya dia kadang-kadang ikut mengadvokasi pertanian. Tapi sebagai sebuah struktur partai yang benar-benar
ini loh Hajat udah tahu masyarakat Indonesia kan agraris. Ya itu yang saya juga tidak terlalu paham ya dulu ketika oke lah ini ada kesenian-kesenian yang underbone-nya apa Iya, iya. atau kelompok-kelompok masyarakat yang underbone-nya. Atau minimal terafiliasi ya. Kayak Lekra dengan PKI itu gitu ya. Salahnya apa? Betul. Menurut saya kan baik-baik aja dong. Betul. Oke, ini kita punya program ini disuarakan oleh para seniman yang punya afiliasi ke ini, ya saya kira itu kan baik-baik aja gitu loh. Iya. Apa yang kok terus tiba-tiba yang partisan itu lebih baik dibandingkan yang punya afiliasi dengan partai. Yang non partisan. Ya, yang non partisan dianggap lebih baik daripada yang ikut. Nah, ini akibatnya kayak gini nih Mas. Seolah-olah non partisan itu keren. Kalau yang saya maksudkan umpamanya yang non partisan kelak ya. Kalau ini ada dunia partai dan dunia saya tidak mau itu jelas. Iya. Karena saya nggak mau aja udah. Iya. Tapi kan jelas gitu loh. Ini kan nggak jelas. Saya kira di zaman Orde Lama juga ada yang nggak mau ikut partai. Tapi kan nggak ada masalah gitu, baik-baik aja gitu loh. Betul. Dan kehidupan di kampung-kampung secara politik dan kehidupan sehari-hari lebih dinamis ya. Ya, tapi kalau kampung memang berpartai. Pasti itu. Oke. Jadi justru di kampung, ini kampung Maren, kampung NU gitu. Justru kalau kampung-kampung itu malah berpartai. Kalau yang nggak berpartai itu pasti di kota. Kalau yang kampung-kampung mesti partai udah. Jadi itu berarti aku membayangkan zaman dulu itu orang politik itu betul-betul membumi dan jadi kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Bahwa ada urusan seremonial, apa ya itu biasa lah. Untuk seneng-seneng, masa urip rano pestane, drembenan, apa ya itu biasa lah. Tapi yang sehari-hari itu juga hidup gitu loh, hidup itu. Iya. Apalagi ya suka nggak suka, kalau di basisnya PKI ya itu jauh lebih anu lagi. Jauh lebih harus diakui lah itu. Diakui lah ya. Karena pendidikan politiknya jauh lebih berjalan gitu loh. Dan hampir semua sektornya memang kuat kalau PKI ya. Terus. Nah sekarang pamannya satu contoh, partai bikin sekolah ya. Tapi kan itu hanya untuk anggotanya yang mau jadi anggota DPR yang disekolahin. Iya, atau ini calon-calon kepala daerah. Iya kan? Iya, paling pol itu. Iya. Nah, kalau dulu umpamanya kayak yang Partai Komunis, itu kan dia punya namanya Institut Ali Arham. Nah, Institut Ali Arham ini yang turun mendidik di basis. Institut Ali Arham itu kelak bernama Universitas Trisakti ya. Nggak tahu, tapi yang jelas anunya Ali Arham itu. Itu kan yang kalau zaman dulu ada dikenal bunuh diri kelas itu kan dari situ sebenarnya. Ali Arham itu kan ngambil anak-anak mahasiswa atau apa ya, atau yang udah lulus, tapi syaratnya harus punya keterampilan. Dan itu terjunkan ke masyarakat. Itu udah dididik secara ideologis dan sebagainya. Kenapa harus punya keterampilan? Nah dia nanti umpamanya pinter ngelas, ya udah dia diterjunkan di sana bikin bengkel las. Udah ketemu orang apa dan sebagainya. Artinya mereka bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan banyak hal ya. Ketika dia apalagi di bengkel las itu kan ada orang datang kan. Nah, dia punya insting, wah ini menarik nih, orang ini bisa dikader nih. Nah udah dia lakukan itu gitu. Dulu juga seniman-seniman begitu kan, turba istilahnya, turun ke bawah. Makanya waktu teman kita Mulyono itu mau udahlah kamu gambar aja Mul. Jadi kan orang kampung itu kan susah ya kalau ngelihat orang LSM itu kan juga ini sebenarnya orang apa sih itu, guru ya bukan, wartawan ya bukan, tapi kok hilir mudik tiap hari itu. Nah udah kamu tuh
mulang gambar aja. Jadi Iya, akhirnya kan dikenal Mulyono guru gambar gitu loh. Mas Mulyono ini salah satu aktivis yang dari ASRI ya dulu ya. Iya. Yang kemudian terbanyak terjun ke masyarakat untuk sebetulnya melakukan advokasi dan pendidikan ya. Tapi cara yang dipakai itu cukup unik, yaitu dengan cara menggambar. Iya. Ya. Dan itu kira-kira ada 1.000 alumni ya. Yang Ali Arham itu. Ali Arham. Bayangkan itu kan melakukan pendidikan makanya di zaman-zaman itu ya ada banyak penemuan-penemuan di tingkat lokal ya. Umpamanya kayak Jagus itu yang di Klaten itu yang untuk benih-benih padi pemuliaan. Termasuk Mujair. Oh, Mujair itu di era itu ya? Itu era-era itu. Itu Pak Mujair kan? Mujair. Mukibat. Banyak lagi. Ya. Mungkin sekarang nggak ada malah ya. Dan itu itu langsung loh, itu Bung Karno itu. Ya. Langsung nyuruh UGM kamu dampingin itu. Langsung kayak gitu. Jadi zaman dulu undang-undang pendidikan itu bunyinya adalah salah satu klausul tujuannya pendidikan adalah membangun masyarakat sosialis. Jelas itu. Oke, jelas itu ya. Nah, salah satu yang ditunjuk oleh Bung Karno adalah Universitas Gadjah Mada sebagai semacam unit yang mensupport metodologi lah karena punya akademisi dan punya mahasiswa kan. Itu. Nah, saya pikir ini dunia pendidikan, dunia kepartean, politik sama semua ya. mengalami apa namanya? Dekadensi. Iya, dekadensi di situ. Nah, berarti yang paling penting sekarang itu adalah membenahi dulu partai politik ya, Mas? Iya. Karena disitulah pusat kebijakan gitu ya. Ya, otomatis kalau itu dilakukan, kan orang nggak seenaknya nggak usah dibatasi, udah berat itu bikin partai politik. Kalau itu memang dikerjain betul ya. Iya. Itu udah berat gitu loh. Dan orang berpartai kemudian menjadi lebih punya harga diri ya. Iya. Saya dibutuhkan di partai ya. Iya. Saya berguna buat masyarakat. Iya, gitu. Ya dulu kan orang jadi pemuda kelompok pemuda itu kan pemuda rakyat. Pemuda rakyat kan ya bangga gitu loh. Bangga. Iya. Bisa ngerjain banyak hal bersama masyarakat. Saya kan pernah wawancara dengan teman-teman yang pemuda rakyat yang pernah di penjara atau wawancarai lagi. Kenapa dulu kok masuk ke pemuda rakyat? Yo, paling nyenengke Mas, paling membanggakan gitu loh. Nggak ada lain-lainnya, dia bangga aja. Sementara kalau jadi anggota partai sekarang, kalau nggak menjelang pemilu malu. Coba kalau nggak percaya. Kalau masuk ke mall, ayo lihat. Ada nggak yang bangga pakai misalnya jaket PKB atau PDIP? Ya malu gitu. Jadi ya kembali lagi, mestinya ilmunya yang di-insist ini mestinya dipakai yang community organizing. Yaitu mestinya partai itu melakukan itu. Ya. Termasuk ya di barisan depan ketika ada advokasi. Coba kita berapa kali tuh Mas INSIS ada ya. INSIS itu lembaga di mana saya sempat aktif, Mas Toto masih aktif. Itu kan sering melakukan advokasi. Kita paling susah menghubungi partai politik Mas, ya kan? Padahal saya yakin ya umpamanya ini dilakukan ya tentu saja nggak semua tempat. Pasti dia punya basis-basis yang paling dominan ya. Yang paling tentu saja kayak partai ya nggak mungkin saja yang community organizing-nya itu ya hanya dipakai di tingkat yang paling bawah ya. Tapi bahwa memerlukan mobilisasi itu kan wajar, tetapi prasyaratnya kan prasyaratnya kan dilakukan sehingga ya tidak nggak mengombang-ambingkan orang dibawa ke sini. Jelas gitu loh.
Dan identitas kepartian kita juga nggak jelas. Sakjane apa sih bedanya Nasdem Nggak karo ada. Partai Demokrat? Kalau sekarang udah nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Dan seolah-olah Mas, seolah-olah penting banget orang menyatakan dirinya nasionalis dan religius itu loh. Betul. Ijane apa tuh? Nah, iya. Lah gawe partai kan ya otomatis nasionalis Iya, tuh. Bang. Dan ya ukuran presiden kaya takmir masjid kan bisa mimpin sholat kan itu lah ya. Betul juga. Ya, itu kan urusan di rumah itu bisa mimpin sholat karo ora. Ya itu tapi lagi-lagi itu akibat Mas ya. Ya tapi zaman dulu itu nggak ada kayak gitu loh. Nggak ada isu-isu kayak gitu, nggak ada. Jadi kalau mau diukur kemajuan atau kemunduran ya kemunduran sebetulnya. Nggak ada lah. Pemilu 55 nggak ada isu-isu kayak gitu. Ya. Jadi orang dipilih menjadi pemimpin itu ukurannya apa Mas kalau saat itu? Ya kan jelas tadi relasinya di basisnya kan jelas bahwa ini ada berguna enggak, bermanfaat enggak. Bahwa ini gitu. ada antar kabupaten, ada apa itu. Tapi kan ada recordnya kan ada. Ya. Lah sekarang yang di record apa? Mau nggak ada apa-apanya kok. Wong ketemu itu kan makanya dibutuhkan kampanye, ketemu apa. Nah itu juga ya karena memasuki ekosistem seperti itu Pak Lurah Wahyudi ya remuk redam. Iya. Iya enggak? Walaupun Mas Toto berusaha membantu. Ya itu 14%. 14% itu benar-benar memang 14%. Memang benar-benar pengorganisasi ya. Itulah. Jadi ya dia lahir tidak tepat ya. Kalau Jokowi tepat. Ya. Nah, kira-kira itulah di buku ini juga saya mencoba untuk menunjukkan ada tentang Mas Wahyudi, ada contoh ya sebuah desa ya. Saya pikir ya kalau kita ngomong Indonesia terlalu gede gitu, inilah ada contoh desa dan kaitannya juga kepada hal yang paling mendasar yakni pangan. Ya. Itu yang terutama kalau ngomong demokrasi ya disitulah. Oke. Nah ini kita kurang afdol nih Mas di babak akhir ngomong dengan Mas Toto kalau kita nggak ngomong soal pangan. Di sini juga ada beberapa bab tentang pangan. Saya mau mulai dengan yang soal proyek-proyek beras dan berasisasi itu Mas. Gimana itu Mas? Ya di sini jelas ya. Itu kan ya keblingernya itu di situ sebetulnya. Jadi terutama ini kan otaknya orang Jawa sebetulnya yang ngertinya pangan itu ya beras gitu kan. Nah ini yang menurut saya ini bagi Nusa Tenggara Timur ini udah problem. Dan sebetulnya di Jawa pun waktu aku masih kecil Mas ya, beras itu oke. Ya. Tapi kan tetap masih ada jagung. Loh, tiwul aja masih kalau memang tiwul. mangsane tiwul ya mana tiwul, mangsane jagung. Iki ning Jember kampungnya Virai, sono jagung. Saya pikir bukan soal Jawanya tetapi soal feodalisme feodalisme dalam pengertian tadi bahwa beras adalah tingkat kehidupan yang paling tinggi. Betul. Kastanya tinggi. Kuwi urung ngerti beras apa ya ta. Nah, itu. Biyen ono beras jatah barang soalnya. Nah, itu yang berpengaruh dan itu yang diadopsi oleh teman-teman di Indonesia Timur. Umpamanya kayak NTT ya, itu kan sangat kuat dengan jagung. Beras itu sebenarnya nggak masuk akal. Betul. Nggak ada sawah climate ya. Iya. Nah, itu benar-benar rusaknya di situ. Kenapa sih? Ya kalau mau membangun nggak usah kedaulatan lah, ketahanan ya harus mulai dari situ, harus mulai dari apa namanya region-region yang ada gitu loh. Nah ini juga soal ya, kalau seperti di Cina itu kan oke, satu desa bertanggung jawab untuk memenuhi pangan di desanya itu.
Di sini kan enggak. Kecamatan Babanglipuro bertanggung jawab pada makan nasional. Ya enggak. Sementara di Babangliporonya yang enggak jelas. Nah, ini mestinya kan kayak gitu di NTT, di mana udah dengan apa namanya? Dengan pangan-pangan lokal yang ada. Itu satu. Yang kedua, saya kira yang paling problem adalah ketika pangan itu menjadi komoditi. Nah, ini itu yang apa sih masalahnya? Orang kan pasti penasaran. Nggak ada masalah apa kalau pangan jadi komoditas gitu. Ya kan orang perlu menjual hasil buminya. Iya, kita petani nggawe apa namanya? Beras sing apik didol. Iya. Nah, itu kan karena komoditi. Oke, terus salahnya di mana? Salahnya deh mangan beras sing ora mutu malah sing bosok. Itu satu contoh ya. Oke, kayak kopi nih. Iya, kan kopi yang dipanen yang dijual yang mahal. Iya, dan saya kira gini, itu pengalaman NGO sejak tahun 70-an yang namanya income generating itu ya. Iya. Itu kalau mau jujur nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil. Ini asiknya ngomong sama itu dengan menambah penghasilan ya. Nah, makanya saya sering ngobrol dengan Pak Rum itu. Oke, sekarang nih nggak ada cara lain kecuali mengurangi belanja, bukan menambah penghasilan. Gitu. Nah, tapi itu buat negara dianggap nggak bagus, Mas. Ya biarin negara apa rakyat itu kudu mikirnya ngono. Memang negara itu jadi mandor globalisasi kok. Kan susah kan gitu kan. Nah, ini sebetulnya yang apa namanya apa yang kita lakukan sekarang ini adalah udahlah mulai apa sih yang nggak perlu dibeli ya. Kan umpamanya kalau masih bisa dihasilkan di sekitar rumah tangga bisa gitu ya. Kenapa yang pajak 12 PPN 12% itu ya, ternyata ada data yang cukup signifikan itu dari e-commerce itu, yang peningkatannya itu gila-gilaan itu. Memang. Iya. Nah, jangan-jangan wah itu udah seneng tuku kok. Itu sugih kok. Jadi orang percaya nek rakyat ki orang didit itu nggak percaya gitu loh. Itu yang menurut saya disinilah. Tapi saya melihat bahwa secara alamiah komunitas-komunitas ini pasti akan tumbuh. Komunitas apa nih? Apa saja, umpamanya kayak yang maksudnya komunitas yang mencoba berjaya dengan masa mengambang itu. Masa mengambang itu kan seperti sampah di lautan itu. Maka dia akan butuh oase pulau-pulau kecil yang untuk bertautan dan kemudian singgah gitu. Kayak Mojok, kita mesti bikinan sendiri kayak di Salam. Itu salah satu akibat dari itu gitu loh. Nah, itu mulailah. Ya selama ini masih harus dibeli ya nggak apa-apa lah, tapi yang ini nggak usah. Nah, cuma kalau kayak pangan ini udah menurut saya sudah keterlaluan. Sebagai komoditi udah keterlaluan. Iya Mas, di kampung cabai pada dibeli. Ya, itu masih karena nggak ada maka dia beli. Lah ini dia ada juga beli juga gitu loh. Apa tuh misalnya? Bukan maksudnya tadi beras seperti beras yang dia beli dia jual beras yang bagus. Dia beli beras yang buruk gitu loh. Juga yang lain. Nah, dan repotnya kan pasti kalah dengan industri pangan gitu loh. Itu dia. Itu yang sementara masyarakat sudah berpikir pangan sebagai komoditi. Itu ada hubungannya sama ini nggak sih Mas? Dulu kan orang mulai rame-rame ngomongin beras organik gitu ya. Kalau konteksnya itu sekedar menghasilkan beras yang lebih mahal, lalu kemudian pasar tercipta, bukannya industri itu bisa lebih bikin yang lebih besar dan bagus? Ya pasti. Kalau konteksnya itu ya kecuali pasti. Konteksnya adalah
memperbaiki tanah. Iya, ya itu. Iya kan? Nah, sementara yang terjadi tadi yang saya ceritakan di depan, para teman-teman LSM itu kan semuanya menjadi income generating. Mau pangan kayak mau apa. Sementara juga tidak menambah income juga gitu loh. Jadi ukuran keberhasilannya adalah ketika bisa menjual sesuatu. Ya, betul. Sementara jangan-jangan yang dijual juga bukan produknya mereka gitu loh. Bisa jadi gitu loh. Nah, itu yang saya sama teman-teman di Salam itu mencoba untuk mulai apa sih untuk mengurangi hal-hal kayak gitu. Terutama di pangan ya. Pangan, fashion ya. Itu sangat memungkinkan. Ya. Ya, tapi kembali lagi tadi, ini pentingnya komunitas tadi. Nah, saya berharap moga-moga partai mulai berpikir ke situ. Iya, betul sih. Saya nggak tahu ya, mungkin kalau sudah dinolkan, dia kan akan semakin butuh prasyarat sebetulnya. Iya. Nah, mungkin saya melihat peluang kayak yang threshold itu dinolkan itu, jangan-jangan akan membuat partai itu berpikir gitu loh. Kalau yang enggak atau ya akan semakin gila main duitnya. Iya. Dan partai itu ini sih menurut saya harus lebih rendah hati, lebih proaktif. Ya. Karena coba ini misalnya kita lihat komunitas-komunitas yang bagus, dinamis dan lain sebagainya. Dimasukin partai seolah-olah saya anti partisan. Padahal kan itu tidak selalu baik ya. Gitu. Ya, tapi itu kan karena keberhasilan floating mass itu. Iya. Kalau enggak floating mass ya sebenarnya malah justru enggak lazim gitu loh. Makanya dengan komposisi nanti itu sekitar 60% itu kebanyakan pemilih adalah 30 tahun ke bawah, jangan-jangan justru keterikatan partai politik dengan masanya itu makin renggang. Iya. Gitu loh. Atau sebaliknya mulai kecuali mereka mau berbenah nih. Kecuali ada situasi yang membuat mau nggak mau harus balik ke kita gitu loh. Nah, itu gimana tuh? Ya nggak tahu, itu alamiah itu. Itu Gusti Allah yang bisa. Oh ya, kayak reformasi. Kan satu contoh kayak reformasi dulu ya. Kan reformasi kan juga sempat mampu membuat PDIP punya dipilih tertinggi tuh 33%. Atau bahkan juga ada situasi sehari-hari ini nggak bener nih. Ini bener nih, ini nggak bener. Kan situasi itu kan yang hilang itu. Atau kerja-kerja yang dilakukan oleh PKS di masjid-masjid kampus ya. Yang dilakukan bertahun-tahun itu dikerjakan. Kan satu contoh sekarang ada istilah yang tidak ada kawan yang abadi, tapi tidak ada musuh yang ada adalah kepentingan. Itu kan dianggap benar itu kalimat itu. Nah, menurut saya dan itu dianggap wajar, dianggap lazim dalam dunia politik itu kayak gitu tuh. Ya kalau bangunan prasyaratnya nggak kayak gitu ya kalimat itu nggak kepake gitu loh. Betul. Nah, itu sebetulnya yang menurut saya ada banyak ketidaklaziman yang terjadi itu. Nah, saya kenapa tertarik menuliskan hal-hal yang tadi, terutama sebenarnya kalau mau diusut tadi kembali ke floating mass itu ya. Ternyata floating mass itu juga berpengaruh pada tidak hanya urusan partai politik, tidak hanya urusan kepemiluan, tetapi juga pada kehidupan yang lebih besar. Karena maaf Mas tak potong. Karena dulu tugas partai politik itu di era Orde Lama, setahu saya dari bacaan, itu memang membuat orang punya karakter. Betul. Iya kan? Iya. Jadi betul orang tak punya karakter. Ya. Jadi otonom. Jadi politik itu setiap hari. Orang yang 5 tahun sepisah. Sehingga gitu floating mass ini juga punya masalah karena membuat orang lalu tidak punya karakter. Nah, yang jadi soal saya itu mikir kalau dulu ketika menciptakan floating mass kan jelas. Ini harus dibikin masyarakat itu mengambang. Pokoknya itu kan jelas. Nah, tidak berpolitik gitu lah. Cuma saiki piye le arep balekke ben ora mengambang ngono lho. Nah, itu yang aku belum tahu.
Aku belum tahu. Saya baru pada tingkat bahwa floating mass ini implikasinya besar sekali. Besar sekali. Kalau itu setuju sih Mas. Ya. Dan itu yang tidak pernah diamati oleh teman-teman pengamat politik yang sering di TV. Iya. Iya. Banyak resiko dari floating mass. Iya. Dan itu juga implikasinya ke pendidikan umum ya, ke juga ke relasi sosial. Iya, relasi sosial. Gila. Hubungannya dengan alam, hubungannya sama manusia. Saya kira yang namanya solidaritas tuh coba. Kan hanya ketika terjadi kontraksi dan bencana alam saja. Iya kan? Ya, solidaritas di Indonesia itu kalau udah mati baru solidaritas. Supaya nggak mati itu. Oke Mas, sudah 1 jam. Oke. Terima kasih banyak. Season 7 ini dibuka dengan obrolan yang saya sangat suka sekali. Teman-teman bisa mulai memesan buku ini di berbagai marketplace. Ya. Supaya saya bisa nulis lagi ya. Dan semoga saya berharap ya. Ini nanti EA Books ini bisa meneruskan beberapa chapter yang penting juga yang belum. Tadi kan ada 600 halaman kan ya. Ya semoga kalau buku ini diterima dengan baik oleh teman-teman tuh bisa ada isu lain yang menurut saya penting ya, yang bisa juga segera diterbitkan. Makasih Mas Toto ya. Oke, terima kasih semua. Ini mau ke Jakarta soalnya Mas Toto mau ini akan bikin Mas Toto lebih sibuk ini kayaknya. Oke, teman-teman ya, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.